Shalom semua warga kerajaan yang diberikan otoritas oleh Kristus, yang sudah menerima kuasa, yaitu di langit, di bumi, ya, in heaven and on earth. Maka saudaraku, dalam Yakobus pasal 5 ditunjukkan how to exercise that authority. Bagaimana melaksanakan otoritas itu. Kalau ada daripada kamu yang menderita, biar dia berdoa. Karena koneksi dengan surga yang memberikan kita sukacita dan damai dan pertolongan. Kalau yang bergembira, malah dia memuji Tuhan, bersyukur padanya. Tapi kalau ada yang sakit, kalau perlu, yaitu memanggil penatua jemaat. Ada kingdom order di sini. Baiklah kita saling mendoakan, tetapi ada orang-orang tertentu yang ditaruh di atas kita. Suami atas istri, bapak atas anak-anak, dan juga pemimpin rohani. Tetapi salah satu yang menghalangi exercise that authority kalau ada dosa. Sebab firman Allah berkata, doa yang lahir dari iman. Yang bisa mendatangkan yaitu kuasa ini adalah satu kata kecil tadi itu, iman itu. Pendeta Reinhard Bonnke, evangelis, dia berkata bahwa iman itu seperti sekering. Ya, seperti sekering saudaraku. Dan kalau sekering yang kecil itu tidak ada, maka seluruh kekuatan tidak bekerja. And that is faith. Kamu saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah ini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Seringkali orang mengutipnya salah, yaitu doa yang benar. Jadi itu dikira formulanya harus betul. Misalnya mesti doa Bapak kami dulu 100 kali gitu. Bukan, ini berbicara tentang the righteous man. Doa orang benar. Kita semua tidak ada orang benar kecuali kita sudah dibenarkan oleh korban Kristus, oleh darah Yesus, ya. Dan satu lagi, dengan yakin, tanpa ragu-ragu. Keraguan-raguan seperti saya sampaikan minggu yang lalu, beberapa menyembah dia, beberapa ragu-ragu. Keraguan-raguan tidak mendatangkan apa-apa. Dan contoh di sini adalah Elia. Elia manusia biasa, tapi ketika dia berdoa, tidak akan turun hujan sebelum ku katakan. Luar biasa, saudara. That's how the authority exercised dilakukan. So, 3,5 tahun tidak turun di bumi. Lalu dia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan. Apa itu? Mendatangkan berkat, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Elia manusia biasa. Seringkali orang berkata, wah orang itu luar biasa. Manusia biasa. Jangan lupa, Kristus bangkit sebagai manusia biasa. Jangan lupa, dia 100% manusia, tapi 100% Allah. Bukan 50-50 seperti kata-kata orang Nestorian. Tidak. Ataupun 90% Allah, 10% manusia. Tidak. Dia 100% jadi manusia biasa. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia mempersembahkan doa dengan ratap dan tangis dan keluhan kepada dia, yaitu Bapa yang bisa sanggup menyelamatkan nyawanya karena dia takut akan Allah. Saya percaya orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar, doanya luar biasa. Saya tidak ada waktu untuk bersaksi, tapi dalam hidup saya penuh dengan mujizat, bahkan menurunkan hujan berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pastikan saling mengaku dosamu, supaya kita disembuhkan. Dan jangan anggap enteng kepenatuaan. Karena itu adalah kingdom order daripada Tuhan. Barang siapa melawan otoritas, dia akan berhadapan dengan hukuman daripada Tuhan. Tapi siapa yang tunduk kepada otoritas yang Tuhan tetapkan, kesembuhan, pertolongan terjadi. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Si Tuhan. Ya, suasananya suasana liburan ini ya. Enaknya jalan-jalan atau tidur-tidur di rumah ini sebenarnya. Tapi puji Tuhan, kesempatan Tuhan berikan untuk kita bisa kembali diperbaharui oleh Dia. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Kenal Diri sebagai langkah awal dari kemenangan. Ya, kira-kira mungkin 2 minggu yang lalu ya, saya di Sati itu ada
anak-anak bimbingan saya, ya, dan biasa satu dosen itu dikasih sekitar 5-6 anak mahasiswa untuk dibimbing. Ya, dan karena waktu itu ada dosen yang berhalangan, saya dapat 9 orang, jadi cukup banyak. Tapi topik yang kami bahas itu tentang bagaimana kita mengenal diri kita. Ya. Menarik sekali waktu saya tanya kepada mereka, tolong sebutkan apa yang menjadi kelebihan-kelebihanmu. Ya. Mereka bingung jawabnya. Apa ya? Enggak kenal dengan kelebihan-kelebihannya. Saya tanya, kalau seandainya kamu dikasih kertas, suruh nulis kelebihan dan kekuranganmu, mana yang lebih cepat? Lalu mereka serentak mengatakan kekurangan, Pak. Ya. Kelebihan sulit, mungkin barangkali sudah diindoktrinasi sedemikian rupa ya untuk tidak sombong dan sebagainya, dan akibatnya mereka ngerasa ya tidak baiklah untuk menonjolkan diri soal kelebihan-kelebihan mereka. Tetapi saya percaya itu adalah masalah kita semua, Bapak Ibu sekalian. Banyak kali kita tidak mengenal diri kita dengan baik. Ya. Nah, tentu saja ada cara ya kita mengenal diri kita. Ya, kita tidak mau ikut-ikutan cara di luar sana yang biasanya ya dianut oleh para pembicara motivasional itu ya, yang terlalu meng-highlight kehebatan kita, tetapi banyak kali kurang memberi perhatian kepada apa yang menjadi dark side ya dari kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kita akan belajar dari firman Tuhan pada kesempatan ini. Tentu cara yang terbaik mengenal diri kita adalah dari Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan melihat diri kita, saudara. Ya, nah, mari kita akan lihat teks kita. Kita akan awali dengan membaca di dalam Ulangan pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Ya, saya bacakan, Bapak Ibu sekalian menyimak. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Seret, ada 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu yakni prajurit habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Ya, Bapak Ibu kalau membaca kitab Ulangan maka akan segera mendapat kesan ya bahwa memang kitab tersebut adalah seperti amanat terakhir ya, perpisahan dari Musa, dan kemudian nanti selanjutnya tampuk kepemimpinan akan dipegang oleh Yosua. Jadi itu masa-masa terakhir dari kehidupan Musa. Ya. Dan saat itu Musa berhadapan dengan generasi yang baru sama sekali, saudara. Ya. Nah, itu sebabnya mereka perlu mengenal sejarah sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi posisi mereka sudah diambang masuk tanah perjanjian. Dan saya mau meng-highlight ini ya, kata prajurit di situ ya. Nah, pada waktu itu ya sama seperti sekarang, saya kira pasti ada usia minimum ya untuk seseorang itu bisa menjadi prajurit. Ya, kira-kira 18 sampai 20 tahun. Ya, jadi kalau kita mau lihat demografinya, saudara ya. Pertama, kita bisa mengatakan ini, bahwa usia di atas 20 tahun itu mati di padang gurun, kecuali 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Ya, jadi generasi yang sudah usia lanjut
meninggal semua kecuali 2 orang ini. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya paling tua ya, karena kurun waktu mereka ada di padang gurun itu disebutkan tadi 38 tahun. Jadi kurang lebih saudara usia mereka itu 60 tahun itu yang paling tua. Dan mereka itu masih kanak-kanak ketika Allah menyatakan diri di Sinai. Ya, mereka anak-anak ya, sekarang sudah ada di ambang masuk ke tanah perjanjian. Jadi mayoritasnya kira-kira usia 40 tahun ke bawah. Ya, mereka ini adalah generasi yang lahir di padang gurun, saudara. Nah, sementara Musa sendiri sudah di atas 100 tahun. Jadi pada waktu itu kita bisa membayangkan ya, Musa yang usianya sudah sedemikian lanjut, kemudian di hadapannya ada generasi yang sangat jauh di bawahnya. Ya, dan saya sadar, saya nggak tahu dengan mungkin Pak Zugi atau Pak Andreas ya, kalau bicara dengan anak-anak ini juga nggak gampang ya, karena ada gap generasi ya. Cara berpikir dunia kita itu sudah sangat berbeda sekali. Nah, pada waktu itu itulah yang dialami oleh Musa. Ya. Nah, apa yang kemudian dinyatakan oleh Musa kepada mereka? Nah, ini yang menarik sekali Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita lihat di pasal yang pertama ayat 26, 27 dan 32, perhatikan ya. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita. Kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Nah saudara, kalau seandainya saya ada di tengah-tengah umat Tuhan pada waktu itu mendengarkan Musa ngomong begini, saya langsung angkat tangan, saya protes. Kenapa? Karena saya tidak melakukan itu. Yang melakukan itu adalah orang tua kami, ya, generasi tua yang sudah mati semua itu yang melakukan semuanya ini. Kenapa kok kami dituduh menentang Tuhan, menggerutu, tidak percaya kepada Tuhan? Ini bukan kami. Seolah-olah ya orang tua yang makan makanan di meja lalu anak-anak yang disalahkan. Wah, mau ngabisin, kamu rakus. Loh, ini bukan kami, ini orang tua kami. Ya, dan itulah yang terjadi pada waktu itu. Bapak Ibu sudah ingin dikasih oleh Tuhan, saya berpikir keras kenapa Musa menyampaikan ini kepada mereka, saudara. Dan saya menemukan ada sebuah kebenaran yang luar biasa. Ya, tolong diberi perhatian yang bagian ini ya. Perhatikan di sini ya, sebenarnya ini yang mau disampaikan oleh Musa. Ya. Apa yang ada di dalam diri orang tuamu, itu juga ada di dalam dirimu. Kamu akan menghadapi pencobaan-pencobaan, pergumulan-pergumulan yang sama. Kamu harus belajar menaklukkan apa yang telah menghancurkan kehidupan orang tuamu. Dengan kata lain, Musa di sini sedang berbicara mengenai masalah universal dari umat manusia, saudara. Dan saya kira kita mesti tarik ini ya, bukan hanya berlaku untuk Israel saja, tetapi kita semua, saudara. Kita punya persoalan yang sama. Dan persoalan itu adalah persoalan batin kita, hati kita. Ya. Orang tua yang sudah mati, saudara, ya, itu mereka adalah contoh, ya, bahwa ketika mereka hidup dengan keinginan mereka sendiri, mereka akan berakhir dengan cara yang tragis seperti itu.
Yang muda-muda mesti belajar bahwasanya itu bukan hanya masalah mereka, tetapi juga masalah saya, saudara. Nah, disinilah kita akan belajar, coba untuk melihat dalam teks kita ya, apa yang disampaikan oleh Musa ya kepada generasi yang muda ini sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, saudara ya. Sayangnya di sini agak banyak, ada 6, tapi saya akan bicara cepat saja ya. Dan saya kira ini hal yang sangat umum dan mudah untuk kita tangkap. Ya, dan itu menunjukkan siapa kita. Nah ini poinnya saudara, kita perlu belajar untuk mengenal diri kita. Yang pertama saudara ya, secara alamiah kita, ini sekarang bahasanya sudah inklusif ya. Saya tarik sampai ke GBI Rock Malang. Saudara ya, bukan hanya soal umat yang mau masuk ke tanah perjanjian, tapi kita masuk di dalamnya. Secara alamiah kita memberontak terhadap Allah. Ulangan pertama ayat yang ke-26. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Artinya apa sih sebenarnya di sini saudara? Kalau mau dibahasakan, kira-kira orang yang memberontak itu adalah orang yang menolak otoritas Allah atas kehidupannya. Jadi ini bukan soal melakukan 1 atau 2 kesalahan atau 3 atau 4 saudara. Pada hakikatnya kedagingan kita menolak otoritas Allah dan kita lebih senang untuk melakukan, untuk menjalani kehidupan kita seturut dengan keinginan daging kita. Saudara, itu yang tadi Pak Andreas sempat singgung ya, soal kekristenan progresif itu loh saudara. Ya. Dan menarik sekali satu kalimat yang diucapkan oleh Brian itu kan, mosok ada orang yang sebaik ini kok masuk neraka. Ya, sebaik ini. Nah saudara, kekristenan progresif akan menarik kita dari sudut pandangnya Tuhan kepada penilaian yang subjektif. Ya, dan itu sangat dangkal, like and dislike. Kalau saya suka ya saya bilang dia orang baik. Tetapi sekali lagi semua orang, perhatikan firman Tuhan katakan di sini ya, semua orang punya dark side di dalam kehidupannya, punya sisi gelap. Dan firman Tuhan katakan apa itu? Bahwa kita semua mau menjadi juru selamat, mau menjadi Tuhan atas kehidupan kita sendiri. Kita menolak otoritas Allah dalam kehidupan kita. Saudara, itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, secara alamiah kita menista Allah, saudara ya. Saya pakai istilah yang barangkali enggak terlalu umum ya kita pakai sehari-hari, tetapi ini dihukum ya penistaan agama dan sebagainya. Menista ya, merendahkan, menghina ya. Perhatikan saudara ya ayat yang ke-27. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Perhatikan kata menggerutu ya. Lalu karena Tuhan membenci kita, perhatikan di sini, bukan berterima kasih, tetapi justru sebaliknya ya, komplain dan bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang tidak Dia perbuat dalam hidup kita, saudara. Tuhan jahat, ya mereka katakan demikian, ya. Dan kalau kita bandingkan di Perjanjian Baru, saudara, Rasul Paulus dengan jelas berbicara di dalam surat Roma, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah atau bersyukur kepadanya. Sebaliknya
pikiran dan hati mereka sia-sia. Saudara, itu gambaran yang terus nyambung di seluruh Alkitab kita. Saudara, itulah yang terjadi dengan generasi yang mati itu. Ya, mereka gagal untuk mengapresiasi, untuk menghargai apa yang Allah kerjakan dalam hidup mereka. Bahkan mereka mempersalahkan Allah atas apa yang Allah sebenarnya tidak buat bagi mereka, saudara. Itu kecenderungan kita yang kedua. Lalu yang ketiga, menyalahkan orang lain. Ini kecenderungan yang ketiga, saudara, ayat 28. Kemanakah pula kita maju, saudara-saudara? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Dengan kata lain, saudara, mereka mau mempersalahkan para pengintai itu. Ya, ini semua salahnya pengintai. Kenapa mereka membawa kabar yang kemudian membuat hati kami ciut? Ya, ini bukan salah kami. Dan saya kira itu kecenderungan kita semua. Ya, kalau ada sesuatu yang baik, kita mau ada di sana untuk mendapat pujian. Kalau ada sesuatu yang buruk, kita cepat-cepat menjauh supaya kita nggak kena getahnya, saudara. Supaya kita tidak dipersalahkan. Itu bagian dari self defense kita. Dan secara alamiah kita seperti itu. Berikut yang keempat, saudara. Secara alamiah kita menolak kebenaran. Ayat 29 sampai 31 masih di pasal yang sama. Ketika aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kau tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Saudara, ini adalah kebenaran yang datang daripada Allah. Bahwa Allah akan mendukung mereka, Allah akan mensupport mereka, Allah bahkan yang akan berperang bagi mereka. Tetapi pada kenyataannya, saudara, mereka lebih cenderung untuk mempercayai perasaan mereka sendiri. Kami akan kalah sebab musuh terlalu hebat di hadapanku, saudara. Dengan kata lain, orang lebih percaya kepada perasaannya ketimbang kepada kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan di sepanjang kehidupan kita, saudara, kita akan terus bergumul dengan masalah ini. Betul atau tidak, saudara? Selalu kita akan bergumul, ya. Ada saat-saat di mana kemudian kita dikuasai oleh ketakutan, oleh rasa takut, oleh kekhawatiran. Firman Tuhan memberikan janji persediaan bagi kita padahal. Mana yang kita mau percaya, saudara? Dan pada saat kita lebih mempercayai perasaan kita, maka kita, saudara, sedang melihat bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar adanya. Saudara, ya. Ditambah lagi sekarang ini ya, saudara ya, kalau kita melihat trennya dari postmodern melahirkan post-truth, ya, itu pasca kebenaran. Jadi tidak ada lagi kebenaran yang sifatnya objektif, tidak ada kebenaran yang sifatnya mutlak, itu enggak ada.
Yang ada hanyalah kebenaran yang sifatnya subjektif. Menurut saya dan menurut saya biasanya menurut perasaan saya. Tidak ada yang lain, saudara. Dasarnya adalah like and dislike. Makin lama makin bingung, saudara ya. Kemarin saya lihat gambar itu, katanya kalau tidurnya itu miring ke kiri, ya, maka itu cocok untuk orang yang kena asam lambung gitu ya. Karena kemudian asamnya itu jadi di bawah begitu. Jadi dia nggak akan naik. Ya. Kalau ke kanan dia di atas lalu dia akan naik. Ya, akan naik dan kemudian membuat heartburn itu. Ya. Itu kata satu gambar kan. Lalu gambar lain, kalau kamu tidurnya ke kiri itu akan menekan jantungmu. Waduh, ini kira-kira mana yang benar ini ya? Mau pilih mana, sakit jantung apa mau? Susah saudara hidup sekarang ini ya. Dan itu akan terus membanjiri kehidupan kita. Lalu pada akhirnya saudara kita akan cenderung hidup berdasarkan perasaan saya. Kayaknya ini yang benar, ya sudahlah saya miring saja, setengah miring lah. Bingung. Pegang firman Tuhan saja, amin. Ya. Yang berikut, secara alamiah kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya, perhatikan di sini Ulangan pasal pertama ayat 32, tadi kita sudah membaca bagian ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Perhatikan kata walaupun demikian. Artinya Allah sudah menyatakan dirinya, pekerjaannya yang luar biasa, tetapi lepas dari itu mereka tetap saja tidak percaya. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-11, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, merendahkan aku, tidak mengapresiasi pekerjaanku. Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ya saudara, sebenarnya kalau soal percaya, itu Tuhan sudah sediakan semua sarana untuk kita percaya kepada Dia sebenarnya. Ya, kalau dalam bahasa teologi itu ada yang disebut dengan wahyu umum. Ya, wahyu umum itu diberi nama umum atau general, ya, revelation umum ya. Itu artinya diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali, saudara. Kepada semua orang, ya. Dan itu sifatnya eksternal dan internal. Ya, ada saksi eksternal, bumi ini, alam semesta ini dengan sistemnya yang luar biasa. Mungkinkah itu ada tanpa pribadi yang mendesainnya? Ya, misalnya ya. Itu adalah argumentasi yang eksternal. Ditambah lagi dengan batin kita yang juga menyuarakan hal yang sama. Ya, kenapa ada agama di dunia ini? Sebenarnya karena adanya wahyu umum itu, saudara. Ya. Jadi semua sarana Tuhan sudah sediakan. Ditambah lagi kalau kita bicara Israel, Allah nggak kurang-kurang, saudara, menyatakan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib dan besar itu di depan mata mereka. Tetapi perhatikan, mereka tetap saja tidak percaya. Saudara, itu sebabnya saya kira kita jangan terlalu euforia ya kalau ada KKR dan sebagainya, KKR besar lalu ada penginjil yang katanya punya karunia-karunia kesembuhan dan sebagainya. Saudara, seringkali hasilnya itu sangat minim. Orang kagum gak sama dengan iman, saudara. Kagum itu tidak sama dengan percaya. Orang bisa kagum belum tentu percaya. Meskipun banyak yang dia lihat, hal-hal yang ajaib, pekerjaan Tuhan.
tapi belum tentu hatinya itu kemudian memilih untuk percaya kepada Dia. Dan ini yang terjadi dengan Israel dan saya kira kita sekalian, saudara. Dan yang terakhir saudara, secara alamiah pada akhirnya kita akan dimurkai oleh Allah. Karena memberontak, menentang, menista saudara, maka akhirnya kita dimurkai oleh Allah. Ayat yang ke-34 dan 35, ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, saudara. Ia menjadi murka. Nah, ini juga adalah gagasan yang saya kira kita perlu catat baik-baik ya. Gagasan yang alkitabiah. Apakah suatu saat nanti akan ada penghakiman? Saudara, saya pernah menyaksikan semacam social eksperimen begitu ya di YouTube. Orang-orang yang berlalu lalang di jalan yang ramai begitu ditanyain ya secara random begitu. Menurut kamu apakah nanti akan ada penghakiman? Allah menghakimi manusia. Lalu dinyatakan salah akan dihukum, yang nyatakan benar akan diberikan reward ya. Kebanyakan mereka akan mengatakan tidak. Ya. Saya tidak percaya ada penghakiman. Lalu kemudian ada pertanyaan lanjutannya ya. Lalu ditanya, kalau menurut kamu orang-orang seperti Hitler yang jahat itu layak dihukum gak? Layak, itu jahat bener itu. Loh, jadi kontradiktif bukan? Bener gak saudara ya? Satu sisi gak percaya pada penghakiman akhir. Tetapi di sisi yang lain kalau ada orang yang jatuh pantas untuk dihukum. Saudara, itu suara hati itu sebenarnya. Hati mereka yang bersaksi demikian. Dan Allah sudah menyatakannya dalam wahyu umum. Ya, bahwa suatu hari kelak akan ada penghakiman. Dan Allah murka terhadap dosa. Dan itu sebabnya Allah yang seperti ini yang layak disembah. Kalau Allah membiarkan kejahatan lewat begitu saja tanpa menjatuhkan hukuman, justru Dia Allah yang tidak layak untuk disembah. Karena Dia bukan Allah yang kudus dan benar. Saudara. Inilah kondisi kita, saudara, suka atau tidak suka. Inilah gambaran yang diberikan sejujur-jujurnya tentang diri kita. Saudara suka atau tidak suka. Nah, sekarang pertanyaannya, kondisi yang seperti itu semua kita saudara. Lalu, apakah masih ada pengharapan? Apakah mungkin kalau kemudian saya, saya tahu saya jahat, saya jelek, saya cemar ya. Apakah ada cara untuk saya bisa mengupgrade diri saya menjadi the better me? Saya yang lebih baik, saudara. Artinya kita coba untuk buka lembaran yang baru gitu ya, saudara ya. Nah, ini menarik sekali bahwa di pasal yang pertama dari kitab Ulangan juga bicara soal itu, saudara. Ya. Ayat yang ke-42 ya, saya bacakan untuk kita sekalian. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya. Sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang. Sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Perhatikan di sini saudara ya, awalnya sudah bagus ya. Mereka sadar kalau mereka berdosa, mereka bertobat. Ya,
Nah itu sebabnya sekarang kalau begitu biar sudah lupakan yang di belakang, saya mau maju berperang, kami mau maju berperang. Tapi sayangnya Tuhan tidak berjalan bersama dengan mereka. Seolah-olah saudara mereka mengatakan oke, kami sudah salah, sekarang biar kami tanggung sendiri. Kami mau bekerja dengan kekuatan kami sendiri. Berjuang dengan kekuatan kami sendiri. Saudara, saya mau katakan ini kepada kita ya. Kalau kita mau menghapus ya atau melupakan yang lama dan kemudian membuka lembaran baru tetapi dengan kekuatan kita sendiri, saudara, maka ini yang akan terjadi. Bahwasanya kita akan menulis hal-hal yang sama di lembaran baru. Saudara paham ya maksud saya ya? Oke, saya mau buka lembaran yang baru. Yang lama lupakan saja. Tapi nanti di lembaran yang baru, saudara akan melakukan hal yang sama lagi. Kalau saudara tidak berjalan bersama dengan Tuhan, itu pesan firman Tuhan, saudara. Ya, jadi saya bersyukur firman Tuhan tidak hanya nuding kita ya, kesalahan-kesalahan kita, kelemahan kita. Tetapi perhatikan di sini ya, kita sedang diarahkan di sini. Kamu bisa coba, kamu bisa jadi lebih agamawi. Kamu melakukan segala sesuatu yang ritual itu. Ya, bisa. Tetapi apakah kamu akan betul-betul hidup bersama dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Tidak akan pernah terjadi, saudara. Nah, itu sebabnya pertanyaannya, apakah masih ada pengharapan kalau begitu? Ya. Nah, jawabannya ada di pasal 5 ayat 2 dan 3. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu. Tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini. Kita semuanya yang masih hidup. Saudara perhatikan di sini. Perjanjian ini kan yang di Horeb ini dibuat dengan nenek moyang mereka. Mereka itu belum lahir, saudara. Belum lahir. Ya. Tetapi Musa mengatakan ini, ya, bahwa sesungguhnya perjanjian itu dibuat untuk kamu semua. Ya. Meskipun kamu belum lahir, tetapi janji Allah itu berlaku secara universal untuk semua umat Tuhan. Mereka yang gak ngeh pun kecipratan berkat ini, saudara. Dan di sinilah letak jalan keluar dari persoalan kita semua. Saudara, kita ditunjukkan kita lemah, kita memberontak, kita menentang, kita menista. Saudara, ya. Kalau mau coba silahkan, tetapi kamu akan kalah, kata firman Tuhan. Lalu jalan keluarnya apa? Kembali kepada perjanjian yang Allah buat bagi kita. Buat kita yang hidup saat ini, saudara, perjanjian itu bukan di Sinai lagi. Tetapi di Kalvari. Ketika Kristus mati bagi kita. Di dalam dialah, saudara, kita beroleh kemenangan. Saya mau akhiri kalau demikian apa yang menjadi respon kita. Saudara, yang pertama, Tuhan sudah tunjukkan siapa kita. Maka langkah yang terbaik kalau demikian, saudara, tanpa kemudian kita merasa kita dituduh macam-macam ya, atau merasa diri cukup baik untuk diselamatkan. Memang saudara, kita semua punya dark side dalam hidup kita. Itu sebabnya jalan keluarnya apa? Pertobatan. Ya. Pertobatan yang kira-kira kalau mau dikalimatkan bunyinya begini. Tuhan, aku sadar, aku memberontak dengan menganggap sepi kebaikan-Mu. Cenderung menyalahkan orang lain, menolak firman-Mu, menolak untuk percaya dan layak untuk dimurkai. Saudara, itulah pertobatan yang sejati, ya.
tidak ada excuse, tidak ada justifikasi ya atau pembenaran untuk diri kita. Tapi kita mengaminkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itulah saya. Lalu kemudian langkah yang berikutnya, melangkah dengan iman. Aku memandang kepada anugerah-Mu, Engkau telah membuat perjanjian denganku, mengutus putra-Mu untuk menebusku, dan oleh Roh-Mu memampukanku berkata, ini bagianku. Amin. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kita ya dalam perjalanan kehidupan kita sama seperti umat Israel pada waktu itu. Saudara, akan ada banyak jalan-jalan yang terjal di sana sini ya. Dan kalau kita hanya berjalan menurut keinginan kita sendiri, saudara, kita nggak akan pernah sampai ke tujuan. Tetapi kalau kita mengandalkan kasih karunia Tuhan dan kita menerimanya dengan iman, saudara, maka kita pasti akan sampai ke tanah perjanjian itu. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan menolong kita semua.